لا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, seluruh pujian hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang insya Allah berkahi ini. Dialah Allah Khaliquna yang telah menciptakan kita, plus warazikuna, Allah berikan fasilitas berupa rezeki, yang dimana rezeki ini tidak akan mungkin tertukar, tidak akan mungkin salah orang, atau bahkan yang mana rezeki ini tidak akan mungkin diambil oleh orang lain, karena semua ini sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, lalu Allah berikan fasilitas rezeki kepada kita, lalu Allah menyempurnakan kenikmatan kepada kita, bal arsala ilaika rasulah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman atahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepada Rasul, barang siapa yang menjadikan Rasul sebagai tauladan hidupnya, barang siapa yang menjadikan Rasul sebagai contoh hidupnya, wa huwa fil jannah, maka ia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Sebaliknya, waman asahu, barang siapa yang tidak nurut kepada Rasul, yang memiliki aturan sendiri, yang tidak mau diatur, kalau bahasa Sundana bedegong, tidak mau mengikuti Rasul, maka wahwa finnar, maka ia akan berada di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Dialah Allah Malikul Mulki, raja di atas raja. Dan dialah Allah Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Dan dialah Allah Ahkamul Hakimi, hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana, yang mana tidak akan mungkin ada satu makhluk pun di dunia ini yang merasa terzolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Setiap kebaikan sekecil apapun, zarrah syai'un asghar, kecil sekali, pasti akan Allah balas. Sama dengan keburukan. Setiap keburukan yang kita kerjakan pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas. Sudah terasa setiap kebaikan ada balasannya, Bapak? Sudah terasa setiap keburukan, setiap dosa yang kita lakukan ada balasannya? Kemungkinan tidak terasa. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Kalau nanti sudah terbalik, Bapak, ketika dunia tinggal kenangan, kita sudah hidup di akhirat nyata, baru kita meyakini benar setiap sekecil apapun kebaikan ada balasannya. Sama dengan setiap keburukan, benar ada balasannya. Maka tidak ada kata yang paling sempurna kecuali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, seluruh pujian hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konfirmasi tadi ya, konfirmasi ya, memang kami satu kampus tetapi ya tidak bertemu, tidak pernah bertemu
ketika di Jakarta. Kebetulan saya juga sama, harapannya pengen kuliah di luar negeri, pengen di Mesir. Ternyata ya masih cemas ya, jadi lulusan ya cemas gitu ya. Akhirnya ya qadarullah tidak diterima, tapi ya mudah-mudahan di Bandung juga insya Allah ilmunya sama ya, ilmunya sama, dan mudah-mudahan bisa mendakwahkan ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari di kampus sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada materi, kan masih bulan Syawal. Sekarang masih bulan Syawal. Tentunya rutinitas segala ibadah kita baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas meningkat ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu bulan Ramadan itu banyak keutamaannya, banyak keberkahannya. Maka kaum muslimin meningkatkan segala kualitas maupun kuantitas di bulan Ramadan, ibadah apapun. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, muhasabah bagi kita, bagaimana Bapak Ibu kondisi keimanan kita pasca bulan Ramadan? Bagaimana? Apakah kita mampu mempertahankan kuantitas maupun kualitas ibadah kita pasca bulan Ramadan? Atau justru kita kembali lagi kepada setelan pabrik? Maksud setelan pabrik, ya kembali lagi dengan semangat seadanya. Apakah nilai takwa yang disyariatkan ketika kita menjalankan ibadah saum, kan ada takwa. Apakah takwa ini belum kita rasakan? Maka tentunya pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Tidak bisa saya menjawab kepada Bapak Ibu, tapi kita sendiri yang mampu menjawab. Untuk apa jawaban tadi dari pertanyaan tersebut? Untuk memompa spirit, untuk memompa semangat bahwa kita harus melanjutkan kesolehan kita. Kita harus melanjutkan ketaatan kita. Kita harus melanjutkan kebaikan kita. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Beres Ramadan kembali lagi kepada hal-hal yang biasanya tidak, tetapi kita harus jaga segala ketaatan, segala kebiasaan, segala rutinitas kesolehan kita lanjutkan di bulan Syawal, bahkan di bulan-bulan selanjutnya. Para sahabat ketika selesai bulan Ramadan tidak meninggalkan bekas Ramadannya. Malahan para sahabat berdoa kepada Allah. 6 bulan pasca Ramadan meninggalkan para sahabat berdoa. Apa doanya? Ingin segala amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah amal soleh selama bulan Ramadan. Terus, mengapa? Karena kita mengetahui ketika amal soleh, segala amal soleh kita yang dikerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, bisa mengalahkan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya juga antara langit dan bumi. Saking besarnya sekali. Maka para sahabat 6 bulan setelah Ramadan berdoa, ya Rabbi terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. 6 bulan menjelang Ramadan, sahabat juga berdoa. Apa doanya? Ya Allah, sampaikanlah umurku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah kita sudah sampai seperti itu? Maka ini juga jadi muhasabah untuk kita. Harus bersungguh-sungguh, bermujahadah. 6 bulan kita berdoa, ya Allah terimalah. Tapi jangan sampai menurunkan semangat. 6 bulan yang akan datang kita persiapkan sekaligus berdoa kepada Allah agar kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya intermezzo saja untuk menjadi motivasi bersama, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Agar apa? Agar kita melanjutkan segala kebaikan, segala ketaatan, segala kesolehan kita bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena ada sebagian orang
mengatakan bahwasanya finish ibadah adalah 1 Syawal. Betul atau salah? Finish ibadah adalah 1 Syawal. Beres 1 Syawal, ayo balik lagi, masjid dikosongin lagi, tadarus hilang lagi, mengkaji Al-Quran hilang lagi. Karena sudah kan beres finishnya ibadah. Apakah benar finish ibadah 1 Syawal? Tidak. Kapan finish ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai ajalmu datang. Jadi finishnya ibadah adalah saat ajal, bukan saat pas lebaran beres ibadah, beres ketaatan, beres kesolehan, enggak. Tetapi saat ajal kita dijemput, finish baru ibadahnya. Gitu. Jadi jangan sampai dijadikan Ramadan itu sebagai finish, tetapi titik awal segala kebaikan. Gitu. Bukan jadikan finish. Kalau finish bahaya. Nanti kedepannya malah ya berleha-leha lagi, tidak mau melanjutkan lagi segala ketaatan dan segala kesolehan. Gitu. Maka kita pun sering mungkin mendengarkan asatidz mengatakan, jangan jadi hamba Allah yang Ramadhaniun. Gitu. Bukan hanya taat di bulan Ramadan, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Beres Ramadan lupa lagi kepada Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah, tetapi menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Ya, karena Tuhan yang kita sembah sama. Ketika bulan Ramadan dan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya sama saja. Sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Maka ya semangatnya tetap kita jaga. Maka keistiqomahan itu penting. Walaupun sedikit Allah cintai, tapi yang kontinu daripada yang banyak tetapi ya cuma sekali, tidak kontinu. Allah tidak suka kepada hal seperti itu. Orang yang membaca Al-Quran 1 hari bisa 1 juz, 2 juz, tetapi 1 bulan kemudian nggak lagi baca. Lebih baik orang yang one day one juz tetapi istiqomah terus dibaca. One day one juz, gitu. Terus dibaca terus, gitu. Lebih baik seperti itu. Atau one day one ayat. Yang penting istiqomah. Allah mencintai keistiqomahan. Gitu. Maka segala hal-hal yang telah dididik selama bulan Ramadan harus dijaga. Jaga sikap, jaga lisan, jangan sampai berbuat lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga waktu juga dalam melaksanakan ibadah. Yang terakhir, menjaga diri jangan sampai mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu harus ada peningkatan dalam menjalankan ibadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi modal penting untuk kita semua untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Pasti ujian ada, entah itu dalam diri sendiri, entah itu di lingkungan, pasti akan ada. Tetapi kalau tekad sudah dibulatkan, tekad sudah ditekankan dalam hati, insya Allah segala apapun juga akan mudah kita lewati. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang kepada materi materi yang mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahaminya dan mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Materinya pentingnya menjaga amal. Apakah penting menjaga amal? Penting ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, kemudahan dalam beramal soleh, maka ada hal yang lebih besar daripada itu. Apa? Yaitu menjaga amal. Yang pertama, jangan sampai amal tersebut hanya 1 kali saja, tetapi berusaha amal tersebut langgeng, konsisten. Yang kedua, setelah kita beramal soleh, jangan sampai amal yang kita buat secara sungguh-sungguh tersebut justru dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembatalnya, dengan perlakuan kita, sehingga amal soleh tersebut hilang saja.
tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ini harus dijaga. Jangan sampai setelah kita beres beramal justru amalan kita tidak dijaga, tapi harus dijaga. Yang beratnya adalah menjaga. Kalau beramal soleh bisa jadi mudah, tetapi yang sulitnya adalah menjaga amal solehnya. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita perhatikan setelah kita mengerjakan amal soleh adalah jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal. Yang pertama, jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal, karena kita tidak tahu amal yang mana yang Allah Subhanahu wa taala terima, entah itu amal yang kecil maupun amal yang besar. Dan kita jangan sampai dengan banyaknya amal kita merasa diri sebagai orang yang soleh, karena kita tidak tahu akan diwafatkan di atas apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang tahu akan diwafatkan di atas apa, dalam keadaan apa kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis arba'in, hadis arba'in nomor 4 maksudnya. Ada seseorang yang selama hidupnya mengerjakan amal soleh dengan amalan penduduk surga, sampai ia dengan surga tinggal sejengkal lagi, dekat berarti dengan surga. Namun ketentuan berkata lain. Ketika di akhir hayatnya ia mengerjakan amalan penduduk neraka, lalu ia wafat di atasnya sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal setiap hari konsisten mengerjakan amal baik, amalan dengan amalan penduduk surga, sampai sejengkal lagi dengan surga. Tetapi di akhir hayatnya ia mencoba-coba, ia mungkin terlena sehingga ia mengerjakan amalan dengan amalan penduduk neraka, sehingga ia wafat di atasnya dan ia dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, gitu. Allah tidak akan mungkin menzolimi hambanya, tidak akan mungkin. Tetapi hambanya lah yang menzolimi dirinya sendiri. Gitu. Maka Ibnu Rajab menafsirkan hadis tersebut, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ada orang yang mengerjakan amalan soleh tetapi hanya sebatas dilihat oleh manusia saja. Jadi ketika ia mengerjakan amalan soleh, ketika ada manusia, ya ia mengerjakan amalan. Ketika tidak ada, tidak mau mengerjakan amal soleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hatinya. Maka yang harus kita jaga adalah tadi, jangan sampai kita kecolongan ketika ada kesempatan untuk melakukan keburukan, kita malah melakukannya. Bisa jadi ketika kita mengerjakan, Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita. Maka konsisten dalam menjalankan amal soleh. Maka inilah kesalahan terbesar kita. Jangan sampai kita tertipu dengan amal yang banyak. Imam Syafi'i, Bapak Ibu kenal Imam Syafi'i? Kenal? Kenal? Tahu nggak? Tahu. Pernah mendengar? Pernah bertemu? Belum, saya juga belum ya Pak ya. Tapi kita mendengar Imam Syafi'i itu orang yang gimana? Baik atau gimana? Bagaimana kualitas keislamannya? Luar biasa. Jangan ditanya lagi kualitas keislamannya, jangan ditanya lagi bagaimana kualitas keimanannya, jangan ditanya lagi bagaimana keikhlasan dalam menuntut ilmunya. Tetapi Imam Syafi'i pernah berkata, aku mencintai orang-orang yang soleh, tetapi aku tidak termasuk kepada orang-orang yang soleh. Tetapi mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Masya Allah, subhanallah. Sekelas Imam Syafi'i saja tidak mengklaim dirinya sebagai orang yang soleh. Justru Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai orang soleh, tetapi aku tidak termasuk kepada imam orang yang soleh. Maka dalam Al-Quran diperingatkan, fala tuzakku anfusakum,
huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kamu merasa suci, kata Allah, ya. Karena dialah yang mengetahui siapa orang yang bertakwa. Gitu. Imam Syafi'i, para sahabat dulu, para salafus soleh dulu tidak saling ke depan. Saya orang yang soleh, saya wali Allah, tidak. Tetapi para sahabat dulu, para salafus soleh dulu justru khawatir amal solehnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus menjadi perhatian lebih untuk kita. Apakah amal soleh kita itu sudah diterima belum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan hanya mengedepankan saya orang yang soleh, saya orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak. Tadi ada larangannya. Jangan kita merasa diri sebagai orang yang suci, kata Allah. Karena Allah lah yang mengetahui siapa yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi perkara yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal. Khawatirnya apa? Kita termasuk kepada ujub. Pernah dengar Bapak Ibu ujub? Pernah guru kita bilang ujub? Tahu ujub dia apanya? Apa Bapak Ibu ujub? Angku. Bangga dengan amalnya. Ya. Padahal Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-ujubu muhbitun lil amal. Ujub itu dapat menghapuskan amal seorang hamba. Ia bangga dengan sholatnya, ia bangga dengan bacaan Al-Qur'annya, ia bangga dengan tahajudnya. Tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan ujub. Karena ujub juga salah satu perkara yang dapat membatalkan amal seorang hamba. Hati-hati dengan ujub. Tuh. Baik, selanjutnya yang pertama tadi kita sama-sama dengarkan juga. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan setelah beramal soleh. Yang kedua adalah ingin diakui keikhlasan. Ingin diakui keikhlasannya. Ketika ada orang yang mengatakan kamu gak ikhlas dalam beramal, amuk, marah. Kata siapa? Saya mah ikhlas. Astagfirullah. Seperti itu yang ikhlas. Padahalnya tidak. Kan karena ikhlas itu Allah yang tahu. Biarkan orang lain berkata apa, jangan terperdaya oleh orang lain. Lebar Bapak Ibu, niat sudah jadi amal, ya. Kita perlakuan sudah jadi amal, dirusak oleh orang lain. Kata siapa nggak ikhlas sampai molotot? Nah, boleh? Tidak. Karena yang tahu keikhlasan hanyalah Allah. Biarkan orang lain bilang apa juga, jangan sampai terganggu amal soleh kita, jangan sampai dirusak amal soleh kita, gitu. Karena penilaian manusia, pengakuan manusia tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Karena yang mengharapkan keikhlasan adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ikhlas apa Bapak Ibu? Tahu dalil ikhlas? Dalil ikhlas bukan al-ikhlas. Ada dalil ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil, itu dalil ikhlas. Kalau masih ada perasaan, kalau masih ada perasaan ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dibalas budi, ingin diakui, apalagi ingin di apa? Ingin disanjungi, disayangi. Berarti belum ikhlas. Makanya ada lagunya Pak, lagu ikhlas, lagu nggak ikhlas ada. Apa? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini berarti nggak ikhlas. Jadi kita bukan hanya senang beramal soleh. Jadi kita bukan hanya senang untuk melakukan kebaikan. Kebaikan belum tentu jadi amal kalau tidak dilandasi dengan ikhlas. Ada orang yang senantiasa melakukan kebaikan terus, tetapi nggak ikhlas di hatinya. Percuma, tidak akan menjadi amal. Karena amal soleh akan diterima, kebaikan akan diterima dengan dua syarat. Syaratnya I juga. I yang pertama
ikhlas niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas enggak? Nah, yang kedua, ittiba. Nah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Jadi ikhlas. Nah, ikhlas. Ketika seseorang contoh melakukan kebaikan, mengasih, ngasih kepada orang lain, apakah kita ada harapan ingin diucapkan terima kasih? Ada tidak, Pak? Harus ada nggak? Kita ngasih nih kepada orang lain, apakah ada nggak kita ingin diucapi oleh orang lain terima kasih? Ada? Nah, ada ya? Nah, seharusnya tidak. Mengapa? Ya terserah, orang lain bilang makasih mah enggak juga nggak apa-apa, karena kita mah ini berbuat kebaikannya. Orang lain bilang apa? Ah mah enggak, wios. Jangan sampai tadi rusak, karena niat sudah jadi amal, perbuatan sudah jadi amal, lebar. Nah, kalau kita tidak ikhlas, terpengaruhi oleh orang lain. Contoh nih Bapak Ibu, ada seseorang gak sengaja kepukul bola golep, ya, bola bisbol atau bola golep atau bola tenis meja lah, ya, bola pingpong, ya, seringnya. Pas jalan tiba-tiba kepukul, aduh, benjol sampai ke benjol. Lebih baik ridho atau tidak ridho? Mau ridho benjol, terido ge benjol. Lebih baik ridho. Ah nggak apa-apa, ikhlas. Ya sudah terlanjur. Ya, jangan sampai kita bergumam dalam hati, nggak jadi solusi. Solusinya mah ya ridho kumaha deui. Ya, ikhlas saja. Nah, gitu. Jadi setiap kita akan mengerjakan harus ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas. Maka konsep ikhlas itu adalah, kalau kita gambarkan, nah seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Nah, kalau lihat matahari hanya memberi, ada harapan untuk kembali? Nggak ada. Maka konsepnya ketika kita mengerjakan sebuah kebaikan atau amal soleh, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat. Semakin diingat-ingat, berarti salah satu syarat, salah satu pertanda bahwa amal soleh kita belum diterima sama Allah. Nah, jadi lakukan, lupakan. Beda dengan dosa. Lakukan, jangan dilupakan, tetapi diingat. Nah, gitu, diingat. Aduh, saya pernah melakukan dosa. Kalau kita dosa lakukan, lupakan, dosa lagi. Ya, kita melakukan dosa, lupakan, dosa lagi. Tapi kalau dosa itu lakukan, ingat. Nah, semakin diingat, harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mengharapkan ampunan Allah. Itu beda konsepnya ketika kebaikan dan juga dosa, ketika amal soleh dan dosa. Amal soleh mah tadi lakukan, lupakan. Kalau dosa mah lakukan, ingat. Nah, agar kita tidak melakukan kesalahan itu kembali. Nah, contoh yang lain, kalau fisik, ikhlas itu seperti jantung, ya. Jantung, dem, gitunya ada detak jantung, kelihatan enggak, menonjol enggak, pengen ditonjol-tonjol, yang menonjolnya bisul, ya, yang menonjol bisul sama ambeien, ya, jantung enggak, ketika ya berdetar gitu, tetapi tidak dinonjolkan, nah gitu, jadi salah satunya. Jangan sampai kita ingin dilihat oleh orang lain dalam beramal soleh, karena tidak ada apa-apanya. Nanti rugi kitanya, lebar amal solehnya. Nah, itu Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah jangan tertipu dengan banyaknya amal. Yang kedua, ingin diakui keikhlasannya. Jangan sampai kita termasuk pada itu. Jadi kuncinya kebaikan adalah ikhlas. Nah, setiap kebaikan akan menjadi amal soleh dengan ikhlas. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contohnya keikhlasan. Tadi bapak-bapak sudah. Sekarang ibu-ibu. Nah, bentarnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu sudah masak.
Nah, masak untuk menyambut suaminya. Ya, Ibu, nih Ibu udah masak dengan harapan suami pulang makanan ini sudah ada. Nah, masak dengan kasih sayang dan cintanya. Nah, ini pasak, beres, pas beres datang suaminya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Capek, ayah duduk. Pak, itu makanan udah siap. Aduh, tadi udah makan di luar. Gimana kondisi ibu? Kumaha sih sana bapak teh. Akhirnya kecewa, lembar ibu-ibu. Niat sudah jadi amal, perbuatan sudah jadi amal juga, makan ku kita. Tinggal di imam ku kita. Nah, enak gitu. Jangan sampai kitanya malah bergumam, sehingga segala kebaikan kita untuk suami yang dinilai pahalanya tinggi hilang. Nah, gitu. Jadi ikhlas saja. Nah, gitu ya ibu-ibu. Nah, jangan sampai kitanya malah ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Jangan. Ya. Tapi ya terima saja, gimana lagi? Udah makan, aku di piarang tuang deh. Nah, udah kenyang, masa disuruh makan lagi? Nah, gitu. Ya. Jadi sama halnya, kita pun sama dalam apapun juga ya terima saja dengan ikhlas. Dan gimana lagi? Nah, gitu. Ya, tong kukulutus lebar juga kalau kukulutus. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan amal soleh, harus dijaga. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita hindari setelah kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk beramal soleh. Karena kita ketahui bersama, amal soleh itu tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, yang bertakwa. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah sering kita baca, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, gitu. Jadi disyariatkannya berbagai macam ibadah agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Nah, gitu. Maka punten ketika ibadah kita belum menambahkan rasa takut kita kepada Allah, belum merasakan semakin dekat dengan Allah, bisa jadi salah satu pertanda bahwa amal soleh belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pertanda amal soleh diterima adalah yang pertama dari banyaknya tanda-tanda. Yang pertama adalah ia senantiasa menilai keabsahan amal solehnya. Nah, apakah amal solehnya ini sudah sesuai dengan Rasul? Apakah amal soleh ini niatannya karena Allah atau bukan? Nah, kalau bukan, maka ia bersemangat untuk merubah jalan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sesuai dengan Rasul, maka ia semangat untuk meluruskan segala amal solehnya agar sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Maaf apa yang telah saya sampaikan mungkin singkat. Nah, sebetulnya saya kemarin bilang ke Ustadz menit tega, ya, ngasih jadwalnya mendadak, kata saya. Makanya saya bilang kemarin, mohon maaf Ustadz, dengan keterbatasan ilmu, insya Allah saya akan menyampaikan, sama-sama sharing dalam ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu dapat dipahami, dapat diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan, kekurangan hak milik saya, kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan kita diistiqomahkan, ya, diistiqomahkan dalam menjalankan segala ketaatan. Terakhir Bapak Ibu, terakhir. Nah, kita ketahui nih, kan Ramadan selesai. Ada salah satu pertanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyaknya keistimewaan bulan Ramadan, yang pertama, didekatkannya dalam menjalankan berbagai macam ibadah. Semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ada yang lebih besar daripada itu, yaitu adalah ampunan
Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Salah satu pertanda kalau kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ada apa? Yaitu berubah menjadi lebih baik. Nah, ulangi lagi, berubah menjadi lebih baik. Ketika lisan kita diampuni oleh Allah, maka lisan kita tidak mengatakan lagi suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Justru mengatakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telinga kita diampuni oleh Allah, maka tidak akan mendengar kecuali mendengar yang baik-baik. Langkah kaki kita diampuni oleh Allah, maka tidak akan mungkin langkah kaki kita ini kepada hal-hal yang tidak baik, justru kepada hal-hal yang baik. Gitu. Tangan kita sama, ketika diampuni oleh Allah tidak akan menzolimi orang lain, tetapi tangan ini senantiasa mendekatkan kepada Allah, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita nih tipsnya, kalau kita bisa konsisten dalam menjalankan amal soleh, dalam menjalankan ketaatan, kesolehan kita terus dijaga konsisten, bukan tidak mungkin, maka Allah pun berjanji akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita konsisten, ya, pasti Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa? Lalu Allah akan bukakan pintu kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk siapa? Untuk yang konsisten tadi. Kita ketahui, mungkin Ustadz juga pernah menjelaskan, farhatani katanya, dua kebahagiaan bagi orang yang saum katanya. Yang pertama saat berbuka, yang kedua hina yalqa rabbahu, saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa bahagia? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena ia diwafatkan dalam keadaan yang bahagia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, senantiasa dalam ketaatan, konsisten dalam menjalankan segala kesolehan, rutinitas kesolehan kita, agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin khutbah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.